tentang disiplin positif dan di mana saya diminta untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu semua dalam untuk menyelesaikan kasih kata saya di model depan. Tadi sampai. Di sini ada yang namanya dalil. Di sini ada sebuah pertanyaan Bapak Ibu antara jawaban setuju atau tidak setuju. Yang pertama itu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu setuju atau tidak? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti mengajar atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak, betul? Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Kita lihat sama-sama nanti jawaban Bapak Ibu. Oke, di sini topik dalam eksplorasi konsep saya yaitu yang pertama disiplin positif dan nilai kebajikan universal, teori motivasi hubungan dan penghargaan restitusi, yang ketiga nilai kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, yang kelima restitusi 5 posisi kontrol, dan keenam segitiga restitusi. Pembelajaran 2.1 ini tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Perubahan bagaimana teori kontrol atau ilustrasi kontrol. Yang pertama itu ada ilustrasi guru menemui ilustrasi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilustrasi selanjutnya yaitu ilustrasi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan terakhir ilustrasi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sini kita bisa melihat tabel kontrol atau teori dari paradigma simulasi respon. Yang pertama yaitu simulasi respon, kita mencoba membuat orang akan berpandangan sama dengan kita. Menurut teori, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan, orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata teori hanya mengatakan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Menurut teori, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Menurut teori, model berpikir menang. Nah, di sini ada kakak disiplin positif Bapak Ibu, bisa kita lihat sama-sama. Menurut teori William Fraser, itu ada 4. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Ada yang ketiga, model berpikir menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan terbaru. Yang keempat, realitas atau kebutuhan. Di situ ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Yang pertama, kita sebagai penghukum. Yang kedua, kita sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, kita sebagai teman terhadap anak. Yang keempat, kita sebagai pemantau. Yang kelima, kita sebagai manajer. Nanti akan kita bahas satu persatu. Mana posisi yang baik untuk kita mendidik anak kita? Apakah di posisi penghukum? Apakah membuat rasa bersalah? Apakah di posisi teman, pemantau, atau manajer? Di situ juga terdapat 5 kebutuhan dasar manusia. Yaitu yang pertama bertahan hidup, kemaslahatan, kasih sayang, kesenangan dan kebebasan. Itu 5 kebutuhan dasar manusia. Nanti kita bisa melihat karakter kita dari 5 itu kebutuhan dasar apa yang dibutuhkan oleh anak. Lanjut. Ini makna disiplin yang kita ketahui bersama yang artinya disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates atau Plato. Disiplin diri membuat orang dari potensi menuju sebuah tujuan. Ini nilai-nilai kebajikan dapat kita lihat bersama, yaitu setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan menurut William Fraser. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seorang maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Di sini ada 2.2 teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi yang akan kita bahas. Ini teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindar ketika keamanan atau hukuman apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya, itu terdapat motivasi eksternal. Bapak Ibu bisa lihat di itu, kalau untuk penghargaan itu untuk dapat imbalan, itu motivasi eksternal. Menghargai diri sendiri itu motivasi eksternal. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Pertama, beri pengakuan secara khusus, secara pribadi, secara murid, secara konsisten, dan secara proses. Ini contohnya Bapak Ibu, contoh pengakuan apresiasi. Kemarin saya pernah tekan nilai kebajikannya ada rasa empati besar sekali. Di situasinya ada pada saat menolong murid baru dikasih tahu. Ini apresiasi kebajikan atau nilai-nilai positif. Nah, ini Bapak Ibu kita jawab sama-sama. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Hukuman. Yang kedua kita lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Konsekuensi. Oke. Murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu bidang. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali terlambat 10 menit. Bapak saya jawabannya. Ya betul, Bapak Ibu hebat semua. Ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu bisa menyebabkan sesuatu yang menyakiti harus terjadi. Itu hukuman. Terus membuat anak sakit, fisik maupun hatinya kalau kita hukum. Terus membuat anak membenci kedisiplinan. Terus ada lagi mendorong anak menyakiti diri sendiri. Terus konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Terus marah rasa bersalah dikembalikan merasa tidak dihargai. Itu konsekuensi apa? Dampak dari hukuman. Sekarang kita masuk ke restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu adalah restitusi. Sekarang ada
Kita bisa lihat perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Menurut Bapak Ibu, mana yang lebih baik kita terapkan? Apakah hukuman, konsekuensi atau restitusi? Restitusi ya. Restitusi bukan pilihan. Uangkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti. Murid anak mendapatkan pengobatan masalah terpecahkan. Fokus pada pemecahan masalah yang dalam jangka waktu panjang. Ini ciri-ciri restitusi ada 9. Bapak Ibu. Yang pertama, belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran yang terpaksaan, restitusi menuntut untuk melihat dalam diri, restitusi dari hukum dasar tindakan, restitusi dari lantaran yang baik. Dan terakhir, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini keyakinan kelas ini penting Bapak Ibu kita terapkan di dalam kelas sidang. Mengapa kita harus menerapkan keyakinan kelas? Itu tadi. Yang pertama, untuk mendukung motivasi prinsip kembali menjalankan keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi itu fungsinya tadi kalau peraturan kelas. Jadi di sini ada budaya positif, yaitu lingkungan positif, keyakinan kelas dan peraturan kelas. Ini untuk keselamatan kelas. Sekarang kita bisa lihat bersama-sama mana yang merupakan keyakinan kelas dan mana bukan merupakan keyakinan kelas. Ini itu keyakinan kelas, ini bukan karena bunyinya tidak, tapi bunyinya mungkin bisa dimenai. Nah, itu jawabannya Bapak Ibu. Selalu kembalikan buku di tempatnya. Keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Dilarang ganggu orang lain. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Ada di sekolah 15 menit sebelum pelajaran menghormati orang lain. Atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya keselamatan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya kesehatan. Berjaya atau menuntut pikiran menghormati orang lain untuk bersabar. Ini kebutuhan dasar manusia dan dunia berkuasa. Ini kebutuhan dasar manusia ada 5. Kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan, bertahan hidup. 5 posisi kontrol. Ada nih. Ini kita sebagai pembuku, sebagai pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Di sini ada kata-kata atau pertanyaan yang kita bisa lepaskan kepada murid. Kalau sebagai pembuku, guru berbuat itu sebagai menghati atau menunjuk. Biasanya kita kalau hubungan kan pasti kita menunjuk atau menghati mereka. Terus, pembuat rasa bersalah itu misalnya kata-kata kita, kamu seharusnya sudah tahu, ibu adalah sekali mengatakan, ibu stres. Nah, itu kita mengatakan kita sebagai pembuat rasa bersalah karena kita melemparkan rasa bersalah itu kepada anak. Sebagai teman, itu misalnya kata-katanya, ayolah perhatikan diri ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak, ibu pernah membantumu. Itu adalah kata-kata sebagai teman. Sebagai teman tahu apa peraturannya? Itu sebagai teman tahu. Manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, mengidentifikasi permasalahan. Apa yang disampaikan dapat itu tidak salah memang seperti itu. Cuma cara pelaksanaan kita di lapangan, ya. Memang kalau ini aturan, hukuman itu ada, tapi bukan kekerasan. Salah satunya itu hukuman kita berikan berupa solusi. Solusinya seperti apa? Contoh, seperti yang tadi, anak ini terlambat, anak ini yang harus ditidur terlambat itu. Jadi anak terlambat itu kita kasih dulu kebenaran, kita kasih solusi. Bukan kita panggil dia, kita demur dia, itu tidak menyelesaikan solusi. Itu hal itu kalau hukuman itu tidak dibenarkan kekerasan. Betul Pak. Itu seperti itu yang punya Pak. Betul Pak. Tapi kalau kita sudah kasih solusi, kita kasih panggil orang tuanya, apa yang kita tanya, kenapa itu? Sudah kita koordinasi dengan masih tidak terjadi. Itu kita bisa hukum enggak? Mungkin kita hukuman kekerasan tidak, kita balik lagi ke masalahnya. Selain saya tanya lagi, artinya apa? Hukuman berupa kekerasan itu memang menurut saya tidak dibenarkan. Tapi seperti yang saya bilang tadi, kalau kita berada hukuman seperti pembinaan atau itu dibenarkan. Kenapa? Karena berkaitan dengan yang namanya di sekolah itu tidak ada namanya apa istilahnya itu bullying gitu aja tuh. Kan kalau bullying itu kan sudah melanggar tadi kurang kan kita intinya hukuman itu tidak ada yang berupa kekerasan. Tapi kalau mendidik kedisiplinan kita terapkan itu masih boleh gitu kan. Asalkan tidak merusak fisik dan tidak merusak apa itu tidak membuat anak itu menjadi gelap atau malu-malu dengan yang lainnya. Itu yang menurut apa? Betul, betul. Kemudian apa kita minta? Kalau kita ini kan lagi nih kita maju gitu kan apa yang itu gitu kan. Dia belajar kita juga belajar. Kita di sini adalah sama-sama belajar itulah gitu ya. Dari hukum nanti kita akan yang lain. Apa itu hukum itu sama. Jadi itu ada sebagai penyampaian Bapak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.